Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya akan membaca bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 15. Bunyinya sebagai berikut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan mengatakan bahwa ia tidak akan melupakan kita karena memang ia amat mengasihi kita. Tuhan sampai katakan bahwa jika seorang ibu melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak akan melupakan kita. Ini suatu kalimat yang sungguh menunjukkan bahwa Allah Bapa kita amat mengasihi kita. Dia mengasihi kita setiap saat, dari waktu ke waktu. Lalu pertanyaannya, apakah kita telah membalas kasih Tuhan setiap saat atau kadang-kadang? Karena sering terjadi bahwa kita hanya mengasihi Tuhan saat kita mendapat berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saat kita bergembira, saat kita sehat, saat kita mendapat pekerjaan, saat kita mendapat rejeki-rejeki dari Tuhan, kita akan menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kita kurang mendapat rejeki, kita kurang mendapat kasih sayang, kita selalu sakit, kita menderita di dalam hidup ini. Apakah kita bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Dalam hidup harian, hanya sebagian orang saja yang bisa bersyukur dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan memperoleh rejeki maupun tidak memperoleh rejeki. Sedangkan sebagian besar orang tidak mampu bersyukur dalam keadaan menderita atau susah. Maka melalui bacaan ini, Tuhan mau mengajak kita untuk menyadari bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap menyelamatkan kita. Maka mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita membalas kasih Tuhan dengan mencintainya kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Dulu saya hanya bersyukur pada saat saya mengalami berkat-berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tetapi dalam keadaan tidak mendapat berkat, saya tidak bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak menunjukkan cinta saya kepada Tuhan. Tetapi belakangan ini saya mau belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Beberapa bulan yang lalu, babi-babi peliharaan kami sebagian mati, dan hampir selang 2 hari ternak kami itu mati. Nah, saat-saat demikian saya hampir tidak mau bersyukur. Tetapi puji Tuhan,
saya akhirnya sadar bahwa saya mesti mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Sehingga ketika binatang peliharaan kami ini mati, saya bersyukur, Tuhan terima kasih karena saya boleh mengalami hal demikian. Beberapa hari kemudian, babi itu mati juga. Lalu saya datang lagi ke dalam kapel, saya bersyukur atas pengalaman itu. Lalu sampai beberapa babi telah mati, saya datang duduk di depan tabernakel, di depan sakramen Maha Kudus, dan saya berpasrah, Tuhan, jika Engkau menghendaki supaya semua peliharaan saya ini mati, silakan saja. Saya sadar bahwa semua ini berasal darimu, maka jika Engkau menghendaki supaya semuanya mati, silakan. Tetapi jika Engkau menghendaki supaya sebagian hidup, maka saya akan mengikuti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari pengalaman ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mari bersyukur dalam keadaan susah. Dalam keadaan tak berdaya, mesti kita selalu bersyukur. Karena memang sebagian kecil orang saja yang dapat bersyukur saat-saat demikian. Kita bersyukur dalam keadaan demikian karena percayalah bahwa Allah tidak akan melupakan kita. Allah sudah bersabda, jika seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya, tetapi aku tidak. Ini mau menunjukkan bahwa memang Allah amat mengasihi kita manusia. Dia tidak akan melupakan kita. Dia akan selalu mengasihi kita. Yang penting kita sadar bahwa kita juga mesti membalas kasih Tuhan. Kita mesti menyayangi Tuhan dengan cara bersyukur atas segala berkat yang kita terima. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersabda bahwa walaupun seorang ibu melupakan anak kandungnya, tetapi Engkau tidak akan melupakan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh beriman akan firman ini. Sungguh-sungguh yakin bahwa apapun keadaan kami, saat sakit maupun sehat, sedih maupun gembira, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu mengasihi kami. Maka bantulah kami untuk mau membalas kasih-Mu dalam keadaan apapun. Karena kami percaya bahwa di dalam keadaan duka pun Engkau masih mengasihi kami. Bapa yang maha baik, hamba berdoa bagi umat-Mu agar mereka sungguh-sungguh beriman akan firman ini. Sehingga dari hari ke hari mereka mau bersyukur dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sedih maupun gembira, dalam keadaan untung maupun malang. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.